Ya halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya bersama Sudimar lagi ya. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa respon tubuh kita ketika melihat makhluk halus dan efek setelahnya. Ya, langsung saja kita bahas, Mas. Ya. Oke, jadi menurutmu respon awal kita saat melihat hantu gimana? Pendapatmu loh, kan ada macam-macam. Contohnya kalau ada yang penakut kan langsung lari, gitu, langsung lari. Kalau yang cuma sekilas, yang apa dilihatin wujudnya, biasanya cuma kaget, nggak sempet lari lah. Ada yang lebay juga sampai pingsan. Terus, pendapatmu lah. Ini cerita dari pengalaman, pengalaman pribadi dari temanku. Dia itu melihat sosok, dia kaku ketika melihat Sosoknya kaku. sosok maksudnya kan ketika misalnya ya aku iroh Melihat. aku melihat nggak sengaja jalan nggak sengaja lihat katakanlah makhluk halus di agak depan tapi di sisi kiri. Oke. Di samping agak kiri ya. Agak depan tapi jadi kelihatan kan, tapi kaku. Terus kan bingung, responnya bingung kalau nggak pernah lihat, jarang lihat dan lihat respon tubuhnya bingung, ada yang kaku. Terus habis itu kalau dia masih bisa kontrol kan, masih bisa jalan, masih apa dia nunggu si makhluknya hilang atau nggak kelihatan lagi terus dia jalan maju, atau pilihannya kan dia mundur balik atau mutar jalur atau mau balik, nggak jadi jalan lewat sana. Terus habis itu dia ada juga yang langsung normal, maksudnya ya oh ya udah, yang udah tak lihat ya biar tak lihat aja, terus nanti nggak lihat lagi. Itu ada juga yang terus kepikiran, jadi tubuhnya kan nggak kuat fisiknya, terus jadi katakanlah dia apa ya, masuk angin atau gemberbek nek jawane. Itu dari temanku. Terus ada lagi temanku yang sering lihat, dia itu kalau lihat ya nggak apa-apa, kalau nggak ngagetin. Misalnya dia lihat di ini nongkrong di depan dia itu di kos, di kos itu nongkrong di depan, terus ada depan kos itu modelnya tusuk sate, terus depan kan jalan, terus dia duduk di teras tapi teras yang luar, langsung dari langit kan nggak ada atap kan, lihat ke sisi kiri itu kebun ada sungainya. Nah, di samping sungai itu ada pohon bambu. Nggak sengaja dia lihat sana, terus lihat sosok putih seperti buntelan. Pongking. Yes, dia lihat itu nggak apa-apa. Udah biasa. Maksudnya kan kalau nggak ngagetin dia biasa. Oh ya udah, dia mau nampakin wujudnya udah kayak gitu. Tapi kalau ada juga pengalamannya ya di situ, tapi bukan, beda. Itu pertama itu lihatnya yang cewek dulu, tapi nggak ngagetin. Terus yang kedua lihat yang buntelan itu. Pas dilihat tahu-tahu matanya langsung keluar. Di depan mata kita, di depan wajah. Katakanlah misalnya gini, kamu duduk, terus kamu lihat aku makhluk astral kan, aku kan jauh, terus tahu-tahu mataku di depan wajahmu kayak gitu. Nah itu kaget, tapi kaget aja, cuma ya kaget. Biasa. Terus jadi ada efeknya setelah lihat apa? Kalau yang sering lihat ini, kan dengar-dengar gini, kalau yang umpamanya jarang lihat itu paling efeknya biasanya masuk angin atau ya gimana lah, rasanya panas atau gimana, cuma gitu biasanya. Tapi kalau keseringan ngelihat atau mungkin hampir keseringan kerasukan, efek ke tubuh itu bisa parah lah. Misalnya ya kadang-kadang umpamanya lagi jalan nih keluar, keseringan kesurupan. Keseringan kesurupan bisa kesurupan di mana aja. Contohnya ada satu cerita yang pernah tak
lihat di YouTube gini. Jadi pas di stand up komedinya Raditya Dika. Jadi ada yang cerita, penontonnya kan disuruh nulis cerita cintanya yang horor. Itu. Ya itu ada penontonnya yang cerita gini, pacarnya sering kesurupan. Nah, jadi kan pas habis pulang dari malam mingguan, mau pulang kan lewati kebun-kebun loh. Pas lewat kebun-kebun itu pacarnya tiba-tiba kerasukan. Pas itu loh, pas ini meluk cowok itu jadi kecembat. Terus getar-getar gitu loh, kayak badannya getar-getar gitu. Habis itu teriak-teriak. Padahal masih naik motor itu. Masih naik motor lah. Habis itu kan masih jauh rumahnya. Nah yang paling dekat itu kan Alfamart. Nah, dibawalah ke Alfamart itu tapi ngepasti banget sepi, keadaan Alfamart sepi, cuma ada kasir terus masih sama mbak itu. Mbak itu dibawa di dalam niatnya ditaruh di depan kulkas biar apa? Mau disembur. Niatnya kan siapa tahu bisa sembuh. Tapi kan ya gitu kan, kalau keseringan kesurupan ya kan bahaya. Itu dari pribadi masing-masing sih Mas. Umpamanya lagi nonton konser kesurupan kan bahaya. Maksudnya ya kan ada toh, tapi kan dia bahaya tuh. Biasanya sih nek apa orang sering kesurupan ki yo dia itu sistem apa ya, maksudnya gini, misalnya aku gampang kesurupan, terus aku yo mikir buat kesehatanku sendiri kan, maksudnya ya cari temen yang bisa ngeluarin atau gimana, terus cari cara supaya nggak gampang kerasukan kayak gitu. Maksudnya kan yo masa yo nggak mau memperbaiki diri kayak gitu kan. Yo kemungkinan kalau gitu sih mungkin mau, tapi pas itu lagi nggak ada temennya, paman lagi keluar sendiri. Sama ya nggak sendiri pun sama temennya ya nggak bisa itu, kan temennya bingung tuh. Ya, apalagi HP-nya kita pribadi dikunci, wah temenmu iya. Maksudnya kan ya, itu mau upgrade biar nggak gampang kesurupan. Iya, dulu. Terus bisa nangkal dari tubuhnya sendiri. Iya. Kalau aku pribadi ada pengalaman sih. Iya. Lihat itu waktu hari ibu kalau nggak salah. Itu di mana? Itu di dekat rumahku. Dekat rumah. Sebelumnya itu habis maghrib, aku kan mau pergi. Itu siangnya aku dapat orderan buat apa ya itu, pokoknya ada kerjaan sampingan, itu dapat uang penghasilan kan, iseng-iseng aku mau minta apa, aku baru dapat rezeki. Terus ibuku ya bilang, alah rasane kone-kone anu ae kuwi dicelengi nggon celengan kan. Terus ya tak bilang gini, yo enggak Bu, maksudnya yo minta apa, terus biar tak belikan kayak gitu kan, buat apresiasi kecil-kecilan. Terus ya udah tak paksa, terus akhirnya minta mie Jawa, sama bapakku juga tak tawarin tuh mintanya capcay. Jadi bawa itu kan 2 pesanan. Terus ya Bu, nanti jam 9 aku pulang, aku mau ke tempat temen dulu, nanti pas pulang tak belikan. Nah kan gitu. Terus aku singkat cerita habis itu kan pergi ke tempat temen, habis itu kan pulang aku beli makanan itu. Terus itu posisi naik Vespa, habis tak belikan aku pulang ke rumah kan, tak cari nggak ada, orang tahu nggak ada di rumah. Terus aku inisiatif pergi ke kebun orang tua aku kan. Di situ kan pas lagi bakar batu bata, tak cari ke situ, terus nggak ada. Terus habis itu kan jalannya
denahnya di sini rumahku, terus ada ke kanan ini jalan, terus kanan lagi, terus ke kiri. Nah itu sampai ke kebunku. Lah antara jalan di sini tadi sama yang kebun itu ada rumah, ada space rumah. Terus di samping rumahnya itu kebun. Nah aku cari ke situ masih nggak ada, terus aku pulang. Nah pas ngelewatin dari rumah itu ke kebun kan ada orang-orang pimpong banyak. Itu kan masih rame kan, itu sekitar jam 9, enggak, jam 9 atau jam 8an itu. Terus aku kan perjalanan dari kebun itu mau pulang, tapi aku lewat belakang yang pimpongan. Itu ada jalan lingkar desa. Lingkar desa itu dulu aku dikasih tahu sama belakang rumahnya yang aku lihat itu. Hati-hati kalau lewat sini malam, soalnya ada yang besar hitam gondrong kayak gitu. Apa ini Mas? Lanjut dulu aja. Terus karena aku kan ya mikirnya waspada kan, aku kan bawa Vespa itu. Samping lingkar desa itu yang kiri itu pedesaan, yang kanan itu ada bengkel kecil, bengkel las. Nah itu sampingnya kan ada sawah terus makam. Itu aku lewat situ. Sebelum sampai situ kan aku melewati belakang pimpongan, kan masih rame. Aku habis belakang pimpongan lurus, terus kiri jalan yang dimaksud temanku ada yang gondrong tadi. Terus tak liatin, aman, nggak ada apa-apa. Terus aku masih perjalanan jalan lagi, naik motor itu pelan-pelan, soalnya mau belok nikung, lampunya juga redup di situ. Aku pengen lihat ke kanan, di bengkel itu kan, tak lihat. Nah di situ ada sosok, ya nggak tinggi banget, cuma mungkin seukuran nih orang dewasa, agak tinggi sekitar 2 meteran. Dia cuma berdiri di samping kayak apa ya, pagar cagak ya Pak, apa ya, yaitu maksudnya tiang tiang di samping tiang berdiri dengan rambut gondrong tapi wajahnya nggak kelihatan, cuma siluet ya, siluet. Tapi aku lihat pasti itu, aku nggak tahu kemungkinan iya apa nggak tahu kan, tapi aku lihat kayak gitu. Habis itu kan aku kontrol, yang penting ini makanan sampai ke rumah, ibuku makan makanan yang tak belikan ini. Terus aku masih bisa kontrol, nggak tak lihat lagi, aku jalan pelan-pelan lagi, terus belok ke kiri, langsung ke kiri lagi, terus ke kanan sampai rumah. Terus ada nggak, aku mikirnya ada nggak ada orang, aku harus pulang dulu kan. Motor Vespaku tak standar di depan, terus makanannya tak bawa, delalah ya kebetulan orang tua sudah di rumah. Aku masuk, aku cerita, makanannya tak kasih orang tuaku dulu, Pak Bu ini makanannya. Terus habis itu aku langsung masuk ke kamar kan, terus ditanyain, lu ngapa li kok dengaran langsung mlebu kamar kayak gitu kan, nggak biasanya kan. Nggak apa-apa Bu, akan bilang rapopo mak, iki rada pengen ngelikar, aku yang akan bilang gitu, kayak pengen rebahan dulu. Habis itu terus ibuku masuk ke dalam kamarku, ngeliat keadaanku kan, terus tenanan ngopo kayak gitu. Terus tak jelasin, aku bangun dari rebahan, gagap sih Mas. Bangun dari rebahan itu aku duduk di samping orang tua aku bicara itu, tak ceritain kejadianku itu. Terus apa ya bener Bu, aku tadi lihat kayak gini. Terus bener gue, aku yo sering iruh kuwi kayak gitu. Ibuku sendiri sering lihat itu. Dan nih aku menanamkan dalam diri itu nggak nyata kayak gitu. Maksudnya yang tak lihat itu loh, itu nggak beneran yang sosok yang itu, tapi yo kok ciri-cirinya mirip kayak gitu loh. Aku tadi mikirnya gini Mas, tadi kan dibilangin sama tanggamu toh, tanggamu di sini itu ada sosok hitam dhuwur yang tinggi, atau mungkin habis dia ngomongin itu terus kepikiran tadi apa namanya,
tersugesti. Tersugesti akhirnya kan lihat-lihat di mana juga sekilas ada itu kayak gitu kemungkinan tadi sama kan dulu kan katanya kita kan pas apa sih explore dulu GM7 katanya respon kamu pas ngalamin atau ngelihat kayak gitu terhimpit atau, itu kepalanya kayak dihimpit itu gimana? Kan ayo pernah ngerasain tapi gak dihimpit ya tapi itu nggak kalau aku rasanya nggak nyaman kayak dikerubungin orang. Mas, itu ceritanya tak lanjut dulu ya. Itu kan aku kan nggak percaya kalau itu aku lihat. Soalnya aku kan nggak pernah lihat kayak gitu. Tak tanyain sama temanku yang bisa. Terus tak tanyain itu setelahnya aku habis cerita sama ibu itu kan aku gagap. Terus aku langsung tidur di depan TV. Ketiduran di depan TV. Terus yang masukin motor Vespa itu orang tua aku. Itu kan motornya Vespa berat. Terus bangun tidur itu kan udah pagi. Ya agak kayak dimarahin tapi enggak kayak dibecandain. Iki nek turu Vespanya dilebokne sik kayak gitu. Terus aku ngantuk banget mak. Nek ngira tok alah aku wedian, jurian kayak gitu kan. Iya. Terus habis itu kan tak tanyain sama temenku. Coba cek ndek ini neng nggon gini iki enek iki tenan ora kayak gitu kan tak tanya kayak gitu cek sama dia di rumah moro enggak dia di rumah tapi ngecek lewat entah lewat temennya yang nggak kelihatan atau apa ya kayak rohnya datang ke situ apa gimana aku nggak tahu. Terus dibilang itu ya mas kamu bener lihat kayak gitu. Terus, habis itu kan aku baru percaya aku baru pertama kali lihat tuh respon tubuhku langsung imunnya mungkin melemah kayak gitu langsung aku kan langsung ketiduran tuh aku cerita itu gagap terburu-buru terus gagap. Wah ini ya ada yang pernah dulu mbak kan itu buleku terus bapakku dulu itu pas masih zamannya muda lah katanya ada makhluk halus asli sini namanya itu keblak. Dia tuh suka nunjukin ke seseorang lah nggak rame loh tapi seseorang tapi biasanya keblak itu di dekat WC itu. Tadi papanya biasanya kan dapur terus kamar mandi WC-nya di tempat lain ya WC-nya itu tempat kamar mandi ini lah yang di samping situ. Dulu buleku ngalamin di yang di rumah nenekku dulu dia baru buka lawang buka pintu buka pintu itu terus tiba-tiba dia diprok tersimpuh tergeletak tersimpuh satu tersimpuh itu dia itu katanya nggak ngeliat apa-apa tapi cuma suara sama anginnya tuh keblai kayak kepasan sayap jadi dia ngerasain angin-anginnya sama suara sayap gede banget. Dia tuh cuma diam doang pas itu aneh ya itu responnya diam kayak kagum gitu. Terus kan bapakku katanya dulu di rumah yang lama yang di Berantai kan dulu pernah itu dia buktiin sendiri apakah apa ya ada beneran sebab itu keblak itu apa beneran ada pas pertama di rumah nenekku ada itu sosoknya gimana? Sosoknya cuma sayap yang di rumah nenekku itu katanya bapakku loh tapi yang di sini cuma suara sama hempasan angin jadi nggak wujud nggak kelihatan apa yang di rumah nenekku di Berantai itu cuma sayap tapi sayap gede banget besar banget warna warna nggak di jelas
kan itu responnya kagum kan ya macam-macam lah responnya lah, kayak kagum langsung pingsan lah. Tapi aku jarang cuk ngeliatin orang tahu kalian lah tahu cerita orang lihat hantu terus daya pingsannya kayak jarang banget. Baru itu Enggak pernah kan tadi cuma kagum. Enggak pernah enggak kira-kira maksudnya kira ya semaput pernah enggak, jarang, kecuali gini nah filmku ya itu ngelihat tapi dipaksa buat dirasukin. Kemungkinan jadi Enggak. langsung Gak dirasukin itu nggak kuat, dia nggak pingsan, tapi yang handle tubuhnya itu bukan dia, tapi dia nggak pingsan. Jadi mungkin rohnya dia terdesak di tubuhnya, tapi kan yang handle tubuhnya itu kan bukan dia. Atau mungkin kalau kerasukan itu kan sistemnya gimana kan aku nggak tahu. Atau mungkin tubuhnya diisi makhluk halus, terus rohnya dia dipaksa kayak pas lagi tidur kan kayak mimpi kayak gitu, atau gimana kan nggak tahu kan. Tapi yang jelas dia nggak pingsan ya gitu. Kalau pingsan nih mungkin dia itu kayak gini, misal aku lihat di depan gua kan ada makhluk halus ya, makhluk halus apapun, terus tak paksa tak lihat, terus tak beranikan kayak gitu loh. Kalau dia juga powernya kuat, terus aku tak paksa, aku nggak kuat, aku kaku, langsung pingsan, itu bisa. Atau mungkin dia pingsannya karena kaku, misal kamu jalan sendiri atau sama siapa itu lihat, terus mbok paksa kayak gitu, terus kamu mbok lihat, kamu mau lari nggak bisa karena saking kagetnya, terus kamu badannya kaku, terus jadi pingsan, itu bisa. Jadi dia nggak mau ngerasukin, tapi cuma imunnya manusianya itu dia nggak kuat jadi pingsan. Kayak gitu menurutku. Kalau yang tadi kayak respon pas tinggal itu jadi nggak tadi mas lanjut pesan deh ya sekalian itu menurutku di luar ekspektasi, bukan di luar nalar, logika, di luar konteks ini sih, kan itu kan sebelumnya. Berarti kan efek sama respon kamu yang dimasukin, nggak ceritanya yang panjang lebar, nggak, maksudnya kan yang dihimpit itu loh, kayak dihimpit itu kan sebelum melihat, jadi belum ketika melihat kan, itu kan aku belum lihat, tapi kan cuma denger, maksudnya kan konteksnya kan nggak ngelihat doang, tapi ya kayak di rumah-rumah nih umpama ngerasa enek makhluk kuwi, itu kan kayak dihimpit loh. Itu respon dari manusia kan. Ada juga yang kalau mau seorang manusia kalau mau lihat sosok, ada yang perutnya kram, ada yang tengkuk lehernya itu kayak kenceng banget, ada juga yang kayak disesek sama energi. Nek menurutku aku pribadi itu kayak disesek energi. Dipaksa gue kerumahnya ya. Mungkin itu bukan denger sih, itu mungkin gesekan dari makhluknya menurutku sih. Tapi kalau pas aku lihat yang siluet itu aku nggak apa-apa, cuma pengen ngelihat ke samping, agak berpatah-patah. Itu setelahnya mau lihat tapi tak paksa tak lihat, nggak tak rem. Aku kan pernah dibilangin, kalau kamu posisi keadaan takut karena menurutmu feelingmu ada makhluk, tapi mbok paksa, misalnya aku duduk di rumah, terus aku merasa merinding kayak nggak nyaman, terus aku pengen lihat ke kanan kayak gitu, tapi tak turutin tak lihat, nah itu mungkin bisa kayak gitu. Ya. Udah setengah jam mas, udah cukup atau mau lanjut lagi tambah? Udah. Tambah 1 jam 2000 pesan. Ya udah. Ya itulah tadi respon atau pendapat kami mengenai respon tubuh kami saat manusia. Ya,
kami kan manusia. Ya, saat melihat sosok makhluk halus dan setelahnya, saat itu juga melihatnya dan setelahnya, ya seperti kira-kira kurang lebih seperti itulah. Atau mungkin ada yang punya pengalaman seperti kayak kalau ada yang pingsan saat melihat makhluk halus, komen di bawah. Aku penasaran. Siapa ngerti tahu. Yes. Ya, selamat malam. Ya, videonya cuma sampai seperti itu saja. Ya, susah ngomongnya, Cok. ora gue kurang jam Ya. terbang nih. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Selamat malam dan semoga mimpi indah.